Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu pelajaran bahasa Indonesia pada tema 2 subtema 3. Kita akan membahas yaitu tentang cara menggunakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk, atau menggunakan alat sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Seperti kalian buka di halaman 67 ya. Di situ ada cara membuat layang-layang. Nah, untuk lebih barokahnya mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, untuk pembahasan kali ini kalian baca terlebih dahulu halaman 67, yaitu petunjuk membuat layang-layang. Dan tentunya kalian sudah sering membuat layang-layang. Nah, silakan kalian dibaca dulu, kemudian dipraktekkan bagaimana kalian membuat layang-layang sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Walaupun kalian membuat layang-layang seperti yang kalian buat setiap hari, tapi tidak menggunakan petunjuk yang ada, hanya sesuai dengan pengalaman saja. Oleh karena itu, kalian baca nanti buat layang-layang sesuai dengan apa yang kalian baca. Kemudian pada halaman 74 kalian buka, sebelumnya 73 dulu ya. Kita bahas nomor 1, kata-kata yang digunakan dalam petunjuk adalah kata-kata dengan makna yang lugas. Nomor 2, jenis kalimat yang digunakan dalam bahasa petunjuk adalah kalimat perintah. Misalnya bukalah, masukkanlah ya. Atau masukkan, itu kata perintah. Kalimatnya perintah. Kemudian halaman 74 ya. Kalimat apakah yang digunakan dalam bahasa petunjuk, yaitu kalimat perintah. Misalnya bukalah, atau minumlah, atau ambillah, ya itu kan kata-kata perintah. Itu di dalam petunjuk ada kata kalimat perintah. Kemudian nomor 2, cermatilah kalimat petunjuk pembuatan telur asin berikut. Susunlah petunjuk di atas dalam susunan yang tepat. Jadi yang pertama yaitu pilihlah telur itik yang bagus, kemudian cucilah sampai bersih. Dan berikutnya, balurkan telur pilihan itu dengan adonan garam dan abu gosok. Selanjutnya, biarkan telur yang telah dibaluri tersebut selama 14 hari. Dan yang terakhir yaitu ambil dan cucilah kembali, kemudian kukus hingga matang. Kemudian selanjutnya kalian buka buku LKS-nya, yaitu tetap dalam materi cara menggunakan sesuatu. Dengan tujuan pembelajaran, Pak Guru berharap kalian dapat melakukan sesuatu ya, sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Ya, melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Seperti kalian lihat pada halaman 79. Ya. Perhatikan kembali teks percobaan buah lemon, ya, itu kalian baca. Kemudian kalian lihat halaman 79 di soalnya itu. Nomor 4, ya. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah yaitu langkah-langkah harus sistematis dan berurutan. Ya, jadi depan ya didepankan, di awal ya kita awalkan, di akhir diakhirkan, itu namanya berurutan. Contoh misalnya seperti misalnya tadi membuat telur asin, ya, direbus dulu baru dikasih abu gosok dan garam, itu keliru. Jadi yang awal dulu cari yang telur itiknya, kemudian dicuci, kemudian digosok dengan dibaluri oleh abu gosok dan juga garam, baru di situ dibiarkan dengan lama. Setelah itu baru
rebus atau dikukus. Jangan dikukus dulu, itu namanya tidak berurutan. Kemudian selanjutnya halaman 80 nomor 5, perhatikan urutan berikut. Urutan penggunaan lampu senter secara tepat. Yang pertama yaitu buka tutup bagian belakang. Buka tutup bagian belakang. Kemudian yang kedua, masukkan baterai dengan kepala ke arah depan semuanya. Kemudian yang ketiga, tutup kembali bagian yang sudah dibuka tadi. Dan yang terakhir, tekan tombol dengan baik. Nah, itu namanya berurutan. Itu berurutan. Coba nanti kalian dicoba di rumah. Baterai dibuka, tutupnya dimasukin baterai. Lampu itu dimasukin baterai, kemudian tutup kembali, dinyalakan. Itu sesuai dengan perintah namanya. Kemudian nomor 4, apa saja unsur pembangun teks petunjuk? Ya. Unsur-unsurnya yaitu unsur yang pertama dan utama yaitu harus mengetahui tujuan. Ya, apa tujuannya? Tujuannya menggunakan senter. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi kalau sudah tahu tujuan mau apa? Tujuan misalnya mau menghidupkan senter, lampu senter, maka cari langkah-langkahnya. Tujuannya pengen sembuh sakit gigi misalnya, maka minum obat sakit gigi, ada petunjuknya juga di situ ya. Kemudian selanjutnya 5, buatlah teks petunjuk menanak nasi menggunakan rice cooker ya. Yang pertama kita ambil beras, dicuci beras sampai bersih. Kemudian setelah itu masukkan ke dalam rice cookernya, isi air secukupnya. Kemudian tutup rice cooker, kemudian dicolokkan setrumnya ke aliran listrik ya. Jadi sehingga rice cooker itu menyala. Itu namanya cara membuat menanak nasi menggunakan rice cooker. Coba kalian perhatikan halaman 81. Di situ ada cara menghemat listrik. Kalian baca dari mencabut kabelnya, gunakan listrik dengan sistem pulsa, hemat pemakaian lampu, gunakan mesin pendingin seperlunya, matikan elektronik saat tidur ya. Itu kalian dibuat. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 82. Nomor 3, petunjuk cara pemakaian obat adalah 2x1 tablet sehari. Arti petunjuk di atas adalah obat harus dimakan ya, 2 kali setiap hari, tiap makan 1 tablet. Kemudian nomor 4, langkah yang tepat ketika peralatan elektronik tidak digunakan adalah mencabut kabel peralatan elektronik tersebut dari saklarnya. Kemudian halaman 82 nomor 3, apa keuntungan menggunakan listrik dengan sistem pulsa? Jadi kita bisa menghemat listrik dan juga bisa mengatur kapasitas berapa yang dibutuhkan, dan di situ akan dapat mengukur setiap bulannya dan juga dapat dibayar di awal, sehingga kita bisa menentukan dalam 1 bulan itu berapa yang dihabiskan. Dan juga dengan menggunakan pulsa kalian dapat membeli kapan saja pulsa tersebut. Nomor 4, mengapa harus mencabut kabel atau peralatan listrik jika sudah tidak digunakan? Supaya hemat listrik. Misalnya pada malam hari, kalau sudah lampu tidak digunakan, matikan saja. Misalnya kalian mau tidur, ganti lampu yang agak tidak terang, atau matikan lampu yang tidak perlu, atau matikan televisi, alat elektronik yang lain, matikan televisi, radio, tape misalnya, itu harus dimatikan ketika saat tidur. Selanjutnya kalian buka halaman tetap bahasa Indonesia, yaitu halaman 86. Kalian baca di situ energi listrik dari kentang. Jadi kentang itu merupakan bahan alternatif ya, yang dapat
menghasilkan energi listrik, yaitu dengan menyediakan logam, ya. Menyediakan logam, itu juga menyediakan berupa seng dan tembaga supaya menentukan letak negatif dan positifnya. Jadi kentang itu mengandung elektrolit. Jadi kentang itu mengandung elektrolit sehingga dapat menghasilkan tenaga listrik. Nah, coba kalian lihat halaman 88. Setelah kalian baca halaman 88, kalian lihat nomor 1, elektrode positif disebut dengan katode. Kandungan pada kentang yang dapat menyalakan lampu adalah elektrolit. Jadi mengapa kentang itu dapat menghasilkan listrik? Karena mengandung elektrolit. Kemudian selanjutnya kalian buka halaman 89, nomor 1, sebutkan anoda dan katode yang digunakan dalam membuat baterai dari bahan organik seperti kentang, yaitu anoda sebagai elektronik, ya, elektroda tanda negatif, dan katode itu disebut dengan elektroda positif. Jadi ada perbedaan. Kalau anoda itu negatif, kalau katoda itu positif. Nomor 2, apa yang membuat kentang dapat menghasilkan listrik? Ya, karena kentang itu mengandung elektrolit. Nah, itulah kecerdasan manusia sehingga makanan seperti kentang tidak hanya untuk dimakan, akan tetapi juga bisa digunakan sebagai bahan alternatif. Karena kentang mengandung daya listrik, arus listrik. Kemudian halaman 91 kalian buka petunjuk, ditulis secara perinci dan runtut. Nomor 2, kalimat petunjuk kadang-kadang menggunakan kata saran seperti sebaiknya. Nomor 3, elektroda negatif pada rangkaian kentang disebut anoda. Berikut bahan yang dapat digunakan sebagai katoda adalah tembaga. Perhatikan petunjuk pembuatan kompos berikut. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana bagian nomor 2 dan 5 pada petunjuk tersebut dapat dilengkapi dengan kalimat, yaitu 2, aduklah sampah organik kemudian tambahkan pupuk kandang. Nomor 5, yang bisa ditambahkan kalimat, tutuplah permukaan wadah menggunakan plastik. Selanjutnya nomor 9, halaman 91, tetap pada nomor 1, sebutkan unsur-unsur pembangun teks petunjuk, yaitu tujuan, unsur yang utama, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Kemudian nomor 2, sebutkan hal yang perlu diperhatikan ketika membuat teks petunjuk. Coba bagaimana cara membuat teks petunjuk? Dilakukan harus beruntutan, ya, beruntun, dari awal jadi awalkan, akhir jadi akhirkan. Itu namanya runtun dan terperinci. Dan juga mengandung di situ kalimatnya adalah kalimat perintah dengan perintah yang halus, bahasa yang halus, dan juga ada pendukung ilustrasi pendukung untuk menambah minat, daya kepada orang lain sehingga tertarik untuk melakukan petunjuk tersebut. Kemudian nomor 3, tuliskan petunjuk berisi cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi kita jelaskan berada pada halaman yaitu 81. Bagaimana caranya? Mencabut kabel, gunakan listrik dengan sistem pulsa, hemat pemakaian lampu, gunakan mesin pendingin seperlunya, mematikan alat elektronik saat tidur. Itu yang tepat untuk menghemat listrik. Selanjutnya, bagaimana cara menghemat listrik dari penggunaan alat elektronik? Mematikan saat kita sedang beristirahat atau saat kita tidur. Kemudian nomor 5, ketika akan minum obat biasakan membaca dengan cermat petunjuk pemakaian. Pada kemasan obat biasanya tercantum aturan pemakaian, peringatan, dan
perhatian. Efek samping kontraindikasinya. Berdasarkan informasi yang terkandung pada kemasan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi kita harus mematuhi, ya, bukan hanya sekedar memahami, tapi bagaimana kita harus mematuhi petunjuk pemakaian tersebut, sehingga obat yang kita minum tidak kontradiktif dalam diri kita atau berbahaya. Kita minum obat itu supaya sembuh, justru malah dengan minum obat kita bisa tambah kambuh penyakitnya. Nah, selanjutnya untuk yang halaman 95 yaitu berupa proyeksi, kalian di situ akan membahas tentang membuat laporan. Ya, berbagai macam membuat laporan. Jadi kalian bisa dibaca di bukunya bagaimana cara membuat laporan yang baik. Coba kalian lihat pada halaman 98 cara menulis laporan, ya. Kemudian kalian baca lagi di halaman 100 yaitu bahasa laporan kegiatan. Kemudian kalian baca lagi di rumah yaitu pada halaman 107 dan kita bahas kali ini, ya. Ini yang terakhir, nanti kita menunggu kapan ujian tengah semester, ya. Insya Allah nanti hari Senin kita mulai ujian tengah semester. Nomor 1, ya. Keberhasilan sebuah pameran merupakan tanggung jawab semua pengurus. Nomor 2, penilaian tingkat keberhasilan atau kekurangan kegiatan pameran disebut evaluasi. Benda-benda berikut yang tidak berhubungan dengan angin adalah bohlam, ya. Nomor 4, kebutuhan air paling banyak dalam kehidupan sehari-hari ada di bidang pertanian. Baca teks petunjuk berikut, ya. Pertanyaannya, tujuan teks di atas adalah memberi petunjuk cara memakai masker yang baik. Yang B, uraian, perhatikan teks petunjuk berikut. Apa pertanyaannya? Bagaimana susunan yang tepat? Ya, bagaimana susunan yang tepat menanam bunga anggrek? Pertama, menyiapkan potnya, menyiapkan arangnya, memasukkan ke dalam pot, kemudian memasukkan bunga itu dan letakkan bunga itu ke dalam pot sesuka hati, sesuai keinginan kita. Tentunya harus terkena sinar matahari. Apa judul sesuai dengan teks berikut di atas tadi, yaitu cara menanam bunga anggrek yang benar atau yang baik. Sebutkan alat yang bahan digunakan seperti air, kemudian arang, kemudian bunga anggrek, pot, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan tema? Tema adalah gagasan pokok. Apa tujuan penyelenggaraan pameran? Perlu dipilih waktu dan tepat. Pilih waktu dan tempat, ya. Waktu itu sangat penting. Karena carilah waktu libur, waktu yang senggang, sehingga banyak orang yang mengunjungi. Dan juga tempat, perlu juga carilah tempat yang luas, ya, tidak bising, sehingga merasa nyaman. Para pengunjung itu merasa nyaman ketika menghadiri atau mendatangi pameran. Jadi tempat harus strategis dan waktu juga harus tepat. Kenapa? Supaya tidak mengganggu aktivitas para pengunjung. Nah, anak-anakku, itulah pembahasan tema 2 subtema 3 dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.